Selamat siang, Sobat WK dan Sobat Trading Bekasi. Hari ini saya sudah bersama Magiskes Kabupaten Bekasi, Dr. Alamsyah, untuk berbincang mengenai permasalahan stunting yang ada di Kabupaten Bekasi. Baik, langsung saja kita nanti akan bertanya-tanya dengan beliau bagaimana perkembangan masalah stunting di Kabupaten Bekasi dengan langsung menanya sumbernya begitu ya. Baik. Selamat siang Pak Alamsyah. Selamat siang Mas Amas. Baik Kak, kita langsung saja ke pertanyaannya begitu ya Pak ya. Ya. Baik, kalau sejauh ini permasalahan stunting di Kabupaten Bekasi di tahun 2023 ini seperti apa Kak? Ya, terima kasih Mas Amas. Perkenalkan saya Alamsyah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Terima kasih silaturahminya. Saya sampaikan secara garis besar di awal bahwa kondisi permasalahan stunting di Kabupaten Bekasi di tahun 2023 ini sebagaimana yang lain terus mengalami perbaikan, dan dibanding tahun sebelumnya di tahun 2021 prevalensi kita di tahun ini alhamdulillah berkat kerja kolaborasi bersama seluruh stakeholder itu mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 21% menjadi 17%. Dan dinamika yang ada di lapangan menunjukkan bahwa memang kesadaran seluruh stakeholder, kemudian kesadaran seluruh masyarakat mulai bergerak bersama. Bagaimana pentingnya menangani stunting, bagaimana generasi masa depan anak-anak Indonesia itu harus bebas dari stunting. Kenapa? Karena kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh stunting di sini. Dan Kabupaten Bekasi selaku suka tidak suka sebagai daerah penyangga ibu kota ini menjadi daerah parameter juga etalase bagaimana keberhasilan penanganan stunting di Indonesia. Sekilas seperti itu, Mas. Pak, kalau berbicara stunting ini kan tadi Pak tadi menyebutkan berbicara mengenai kualitas SDM juga begitu Pak ya? Ya. Tadi sempat ngobrol juga ada 2 langkah katanya Pak untuk mengantisipasi permasalahan stunting. Yang langkah yang dilakukan Dinkes sendiri bagaimana? Ya, baik. Kalau persoalan stunting ini kita tidak bicara tentang apa yang ada sekarang. Kita bicara tentang 20-30 tahun ke depan. Dan penanganan stunting ini terbagi 2 memang. Yang istilahnya yang pertama adalah secara spesifik yang langsung berhubungan dengan stunting ini. Kemudian yang kedua adalah masalah sensitif yang berhubungan tidak langsung tapi sangat berpengaruh terhadap penanganan stunting. Saya sampaikan yang spesifik itu misalnya dari remaja putri, kita harus bisa meyakinkan bahwa sebelum dia menjadi seorang ibu, remaja putri ini kita yakinkan bahwa dia bebas dari anemia, bebas dari penyakit menular yang berulang, yang pada akhirnya ketika remaja putri masuk dalam fase sebagai seorang ibu, dia siap untuk melahirkan anak yang sehat, kemudian bebas dari stunting. Selanjutnya, sudah itu masuk dalam fase sebagai calon pengantin. Wanita yang menjadi calon pengantin harus kita bisa pastikan bahwa dia sehat secara fisik, sehat secara mental untuk menjadi seorang ibu. Kemudian pada saat dia hamil tentunya ini lebih spesifik lagi nih. Karena kenapa? Dalam tubuhnya sudah ada janin yang dia harus supply gizinya adekuat. Kemudian pada akhirnya dia melahirkan dan menjadi seorang ibu. Nah, ini titik krusial juga yang berikutnya adalah ketika menjadi seorang ibu itu harus bisa tahu dan mampu bagaimana pola asuh makanan, dan ini sangat spesifik pada pertumbuhan bayi dan balita. Umur bayi di bawah 2 tahun, balita 24 bulan, kemudian di bawah 60 bulan, umur 5 tahun itu sangat spesifik. Kemudian yang berikutnya adalah yang sensitif. Ini tidak bicara lagi tentang kesehatan. Kita bicara mungkin tentang bagaimana sanitasinya, bagaimana suaminya mendukung, seorang suami mendukung, bagaimana RT-nya di sana mendukung, bagaimana Kementerian Agama mendukung, bagaimana Dinas Pendidikan mendukung. Ini yang sensitif. Bagaimana BKKBN mendukung. Kenapa? Karena ini menjadi menjadi kolaborasi yang harus bekerja bersama. Supaya apa? Kalau teorinya itu penanganan stunting sebenarnya yang spesifik itu hanya 30%. Yang 70%-nya itu adalah sektor-sektor yang lain.
Ya kan, ketika seorang balita misalnya menderita diare berulang, ada apa dengan kesehatan lingkungannya? Dan itu pekerjaan mungkin cipta karya, pekerjaan kecamatan, pekerjaan dinas lingkungan hidup, bagaimana penyihatan lingkungannya sehingga si bayi itu bebas dari penyakit, gizinya kita bisa secara kita bisa support, kemudian keluar dari stunting. Seperti itu, Mas. Pak, berarti ini kan banyak stakeholder yang harus bekerja sama begitu Pak untuk penanganan stunting. Betul. Baik. Kalau dari dinas kesehatan sendiri secara spesifik, apakah langkah edukasinya melibatkan sekolah-sekolah atau bagaimana? Ya, baik. Tadi saya bicara kalau kita tarik ke belakang ketika remaja putri, dinas kesehatan mendatangi sekolah, memberikan tablet tambah darah namanya. Ya, jadi kita periksa dulu HB-nya. Kalau yang di bawah 11 mg/% itu rata-rata orang ke bawah itu yakin bahwa dia anemia. Kita berikan tablet tambah darah selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian setelah itu kita periksa lagi. Kalau sudah bagus, kita lepas. Kemudian yang masih belum bagus kita tetap berikan. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana pendidikan kesehatan. Edukasi, kita bekerjasama dengan guru-guru sekolah, bagaimana mengedukasi terutama remaja putrinya. Ya kan, bagaimana salah satunya bagaimana pendidikan seksual, ini kan bagaimana pendidikan gizi, ya kan bagaimana nantinya menyiapkan anak-anak kita ini, termasuk dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan punya sekolah-sekolah, ada madrasah-madrasah di sana masuk, karena juga termasuk dengan sekolah-sekolah yang boarding, ya pesantren-pesantren. Kami sudah melakukan dan sudah melaporkan ke pimpinan, kami sudah melakukan screening. Ternyata kebanyakan remaja putri yang anemia itu ditemukan di boarding school. Penyebabnya apa? Karena di boarding school itu, satu, aktivitas fisiknya sangat diforsir. Yang kedua, kebanyakan itu asupan gizinya itu masih di bawah kebutuhan yang normal. Seperti itu. Dari tadi yang saya dengarkan bahwa penyebab utamanya anemia, ya. Kemudian asupan gizi. Ada lagi faktor lain yang menyebabkan mungkin Pak? Nah, tadi saya bicara tentang bagaimana kesehatan lingkungan itu berperan. Bahwa banyak penyakit yang berulang yang dialami oleh bayi balita itu diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang belum bagus. Buang air sembarangan mengakibatkan diare. Diare itu yang berulang terutama itu akan menyebabkan penurunan gizi. Kemudian penyakit menular yang lain, ada TB misalnya, tuberkulosis, itu bisa menyebabkan terjadinya stunting. Asupan gizinya akan diporsir untuk bagaimana penanganan sel-sel tubuh itu diporsir untuk menangani penyakit infeksi itu. Itu kebanyakan yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Jadi memang ini kolaborasi kerja yang keniscayaan ya, keharusan kebutuhan kita bekerja bersama, termasuk media sebenarnya. Ya, media ini kita butuhkan bagaimana membantu stakeholder untuk memberikan kanal-kanal ini menyambung kepada seluruh masyarakat, karena ketidaktahuan, ketidakmampuan dan ketidakmauan ini yang masih ada di Kabupaten Bekasi. Ketidaktahuan ini ya, media ini sangat besar. Pak, terkait rencana BKKBN dan PKK Jabar ini menargetkan zero stunting di tahun 2024. Ya. Kesiapan dari Dinkes Kabupaten Bekasi sendiri seperti apa, Pak? Ya, kita ada dalam regulasi yang sama, kita ada dalam komunitas yang sama untuk bergerak bersama untuk zero stunting 2024. Kami punya tekad dan itu sudah dicanangkan oleh pimpinan tertinggi Pak Bupati. Kami punya tekad, insya Allah Dinas Kesehatan akan ada di sana untuk sama-sama mendorong. Salah satunya adalah bagaimana kita kemarin kita sudah belajar ke daerah yang sudah sukses. Bagaimana kita Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Diskominfo terutama untuk membuat satu aplikasi teknologi informasi agar tenaga kesehatan, kemudian ibu-ibu yang punya balita itu terpapar dengan teknologi informasi ini, sehingga setiap saat real time kita kesehatan bisa memantau dari jauh, kemudian intervensi secara cepat, secara real time apa yang dibutuhkan oleh seorang
ibu ataupun balita yang mengalami stunting. Seperti itu. Pak, closing statement mungkin untuk masyarakat, imbauan untuk masyarakatnya sendiri bagaimana? Ya, sekali lagi di awal saya katakan dan di akhir saya tutup dari closing statement ini bahwa stunting ini kita bicara tentang masa depan bangsa, bukan bicara tentang sekarang. Sehingga karena masa depan bangsa ini adalah tanggung jawab bersama, mari kita berkolaborasi, mari kita sama-sama mengedukasi masyarakat, menyiapkan generasi depan dengan tugas kita masing-masing. Dinas Kesehatan dengan tugasnya, Dinas Kesehatan dengan tugasnya, sama-sama bergerak untuk zero stunting Indonesia, zero stunting Jawa Barat, zero stunting Kabupaten Bekasi. Demikian Sobat WK perbincangan kita bersama Pak Kadiskes Kabupaten Bekasi, Pak Alamsyah, mengenai stunting. Terima kasih banyak waktunya Bapak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.